Kalau saja dulu ternyata itu sudah muncul di BAP, berarti kepolisian canggih dong waktu itu. Bisa mengekstraksi handphone, kenapa nggak bisa meneliti CCTV? Ini kan aneh. Dan kasus Vina ini memang menurut saya aneh gitu loh. Yaitu ada sesuatu yang besar. Kalau CDR ini ternyata adalah sama persis dengan yang hasil yang ada di BAP, ya udah ini sah ini. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya, dan hari ini ada Mas Roy Suryo. Siap. Ya, ini menarik nih, masih kasus Vina Cirebon. Kemarin sempat muncul bukti ekstraksi dari handphonenya Vina yang membuktikan bahwa sesuai dengan pengakuan Widi dan Mega. Widi dan Mega bilang bahwa mereka sempat ditelepon Vina pada jam 22.15 atau 22.14 dan sempat juga di chat. Ya. Dan ternyata memang ada bukti ekstraksinya yang sempat dihadirkan oleh Pak Edwin Partogi dari yang mantan LPSK. Betul. Dan itu ternyata katanya bukti ekstraksi itu sempat ada di BAP dulu. Cuman terlewatkan tidak dibahas. Tidak dinotis dan tidak dibahas. Iya. Ya. Nah, tapi kemarin ya kan pengacara Pitra bilang, wah, itu cuma sebagian tuh katanya, itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan si Mega. Mega. Iya. Oke, kalau yang tadi kita jadi ada pakai di ini sini adalah juga kita dimarahin apa nih? Gejol katanya gitu. Artinya saya ingin dalami juga itu. Yang marahin dia itu siapa, ekstrak gitu. handphonenya Vina datanya. Kalau melihat berkas dari sini yang resmi itu data Ini dari Mega dan Teh Ayu percakapannya. Handphonenya handphone Vina itu Bang Fitra. Kalau saya baca di berkas ini. Enggak, ini kan nomornya berbeda-beda. Jangan siapa yang bilang handphone Vina aja di sini. Oke. Coba. Dari data ini bukan data di berkas, ini nomornya berbeda-berbeda. Betul. Okay. Itu yang di ekstrak. Mas, handphone siapa? ini dari siapa kepada siapa jelas di sini. Pertanyaannya. Enggak usah kamu nunjuk-nunjuk. Kamu enggak usah tunjuk saya. Di sini jelas di sini data ini. Saya juga punya data. Sebentar. Ini lihat nih. Dari Mega kepada Teh Ayu. Oke, Bang Fitra, pertanyaannya. Jangan dengar paling benar sendiri. Kita juga punya data ini gitu. Ngaco. Bukan ngaco, Anda yang ngaco. Ini datanya ini. Pertanyaan saya itu kapan kita ngejawab lagi gitu loh. Sebentar, Bang Edwin, Kayaknya Bang kita Fitra. ngejawab aja deh katanya. Oke. Nah, kalau dari kacamata Mas Roy Suryo kan sebagai pakar telematika ya, sebetulnya itu ekstraksi itu Gini. settingan apa beneran? Gini, Mas, ya. Jadi gini, saya memang baru dikontak atau baru dilibatkan dalam kasus Vina ini, kayak gitu. Meskipun belum secara resmi. Jadi Pak Edwin Partogi betul sudah mengontak saya, Japri, tapi memang belum secara resmi meminta ini. Jadi artinya saya juga baru melihat sekilas tentang bukti-bukti ekstraksi. Nah, kalau saja bukti ini memang dulu pernah muncul awal-awal ketika kasus ini meledak, ya, mungkin perkara ini cepat dan tidak berkepanjangan, tidak harus sampai ada drama, sampai ada muncul, sampai sekian panjangnya lawyernya banyak banget yang muncul, ada geng motor segala yang muncul. Jadi kayak sinetron, telenovela. Sinetron bener, nggak harus panjang ini gitu. Nah, waktu itu kan juga sempat, mungkin masih ingat, ada jempol potongan-potongan CCTV. Ya waktu itu saya tantang, ayo, kalau memang ada rekaman CCTV, rekaman videonya, bukan hanya potongan-potongan screen capture-nya atau tangkapan layar, saya sanggup untuk meneliti itu benar apa enggak. Akhirnya itu nggak muncul, hilang. Nah, jangan sampai bukti ekstraksi ini itu juga ternyata hanya sebagian atau beda dengan yang ada di BAP. Terus terang adalah, saya memang belum melihat yang ada di BAP. Kalau yang ada di BAP itu sama persis dengan yang sekarang beredar, ada beberapa lembar yang sudah dikirimkan ke saya, dan itu sama, maka itu bisa jadi alat bukti baru atau novum. Meskipun itu dulu katanya itu sudah keluar kok, tapi kan belum dibahas di persidangan. Ya, karena ekstraksi ini sebenarnya adalah metode untuk melakukan science investigation, ya gitu. Jadi dia crime science investigation itu artinya scientific ya, itu artinya berdasarkan bukti ilmiah. Handphone nggak bisa bohong, gitu kan, gitu, kecuali direkayasa. Nah, tapi kalau direkayasa kan dia juga bisa tahu itu. Nah, ada lab forensiknya. Ada forensiknya, bisa memeriksa. Jadi memang kalau saja dulu ternyata itu sudah muncul di BAP, berarti kepolisian canggih dong waktu itu. Bisa mengekstraksi handphone, kenapa nggak bisa meneliti CCTV? Ini kan aneh gitu loh. Kan disebut-sebut pada persidangan tahun 2017 yang saya ikuti adalah CCTV-nya ada, tapi tidak ada ahli yang bisa buka gitu kan. Masa Indonesia segoblok itu sih? Makanya. Kan enggak kan? Maaf ya. Nggak mungkin kan? Pintar tahu apa itu kan terjadi tahun 2016 ya. 6 tahun sebelumnya, maaf harus saya sebut,
saya sudah jadi ahli dalam kasus, mungkin kita ingat salah satu artis kita, Alda Risma, ya wafat di salah satu hotel di Menteng. Ya itu alat buktinya CCTV. Saya memeriksa CCTV-nya. Artinya 6 tahun sebelumnya saja ada bukti CCTV dan bisa digunakan. Dan artinya kan nggak mungkin kalau misalnya katakanlah Polsek Cirebon nggak ada, Polres Cirebon nggak ada, kan bisa ditarik ke Polda. Pasti adalah ahli dari Polda, ya kan? Dalam kasus yang lain, dalam kasus Jessica, ya meskipun itu waktunya mungkin tidak terlalu jauh berbeda, itu ahli dari Polda, ada ahli IT dari dua beberapa, Pak Muhammad Nuh sama Christopher, kan dengan sangat canggih gitu, bisa menguraikan meskipun dibantah oleh sahabat saya Rismon gitu kan, gitu jadi rame. Ya, tapi itulah ilmiah, perdebatan ilmiah. Dan itu tahun yang sama ya? Tahun yang sama kan? Tahun yang sama, dulu ahli CCTV banyak sudah ada. Tapi yang Cirebon ini ngilang, nggak ada kabarnya gitu. Padahal sempat muncul potongan-potongannya, dan ternyata saya tantang waktu itu, saya challenge. Ada nggak gitu? Nah, nggak ada. Nah, saya harapkan ini benar-benar bukti ekstraksi dari handphone yang benar. Bukan yang dibuat. Bukan yang dibuat. Dan makanya perlu dilihat nanti di berita acara pemeriksaan. Kan pasti ada petugas siapa yang dulu melakukan ekstraksi itu. Karena ekstraksi handphone itu tidak boleh sembarangan, Mas. Handphone itu kalau disita, harus ada petugas yang certified untuk melakukan ekstraksi. Untuk melakukan istilah pembedahan. Gitu ya. Dan itu dia kemudian nanti keluar buktinya. Seperti yang kemarin muncul ya. Sekarang mungkin sudah beberapa banyak ditayang di media. Ada nomor handphonenya, kemudian di situ ada istilah-istilah, ada nomor IMEI, ada nomor IMSI, ya. Nah, IMEI itu adalah nomor rangka. Kalau nomor IMSI itu nomor dari kartu SIM card-nya. Ya, kemudian ada CCIC, itu nomor yang 20 digit, yang itu biasanya pada memory card, pada SIM card-nya. Itu biasanya kalau handphone kita kekunci atau nomor kita kekunci, itu untuk buka PUK-nya, untuk PUK-nya, untuk buka bloknya. Nah, itu biasanya disebutin itu. Jadi, hal-hal kayak gitu. Dan ekstraksi itu memang isinya adalah salah satu hal yang namanya CDRI, Call Data Record Information. Di situ jelas, Mas ya. Itu akan jelas terbaca nomor originating-nya mana, ya. Kemudian sending-nya, recipientnya mana? Kemana? Itu ada. Kalau yang lebih lengkap lagi, yang saya heran adalah yang saya baca di situ, kenapa itu ada ada nomor-nomor pengirim dan tujuannya, tapi nggak ada yang namanya LAC-nya. Biasanya ekstraksi kalau ekstraktornya itu bagus mesinnya, software-nya canggih, itu ada LAC tuh location-nya, activation di mananya, sehingga kita bisa tahu ini BTS-nya, base reference station-nya mana. Sehingga jelas betul, misalnya ada ini almarhumah Vina lagi ada di sini, muncul di situ BTS-nya. Kemudian yang disebut-sebut Mac itu atau Mega itu, itu ada di situ, muncul juga di mana? Di mana posisinya? Nah, kalau itu ada, kalau itu waktu itu ekstraktornya keluar kayak gitu, selesai itu udah, kasus itu nggak usah kepanjangan lagi. Klop, bisa dicocokin kan? Gitu misalnya, ini Vina misalnya lagi ada di bengkel atau belum sampai ke flyover Talun, atau itu lagi ada di depan minimarket, atau ada di depan perumahan elit yang ada di sebelum flyover Talun itu. Nah, tapi kalau nggak ada ya sudah, ya saya terus terang tidak mungkin terlalu banyak berharap apakah handphone almarhumah Vina itu masih ada. Kalaupun masih ada, saya pun tidak terlalu berharap bahwa itu masih bisa dibuka lagi atau masih hidup lagi. Meskipun tipe handphonenya inisial S ya, saya sebut nanti dikira promosi kita. Inisial S. Kecuali S-nya mau bayar podcastnya ya, gitu. Boleh ya? Ya, benar. Saya tampilin. Perlu handphone saya tampilin. itu ada, tipenya ada, dan itu bisa dibuka. Tapi kalaupun tidak, cukup dari BAP yang ada, kan pasti ada nama petugasnya, nama penyidik, nama ekstraktornya. Udah, kita lakukan itu, kita percaya dengan itu. Dan kalau itu ada, ya sebenarnya sudah clear kan. Ada istilah-istilah itu, ada jamnya, jam 15 lebih 15. Duluan sempat ribut. Ini kan sore gitu. Enggak, 15 tuh UTC. UTC, Universal Time Code. Artinya tuh kalau dulu istilahnya kita GMT atau Greenwich. Ya, itu jelas tertulis UTC plus 0. Kalau Indonesia, Cirebon itu plus 7. Jadi dengan itu memang betul kalau disebut-sebut itu jam 22 lebih 15. Ya, dari situ sebenarnya clear. Kalau nanti andai kata memang ini benar-benar dijadikan alat bukti tambahan, entah itu di PK atau di mana, nah saya akan bisa menjelaskan dengan detail itu. Dan sebenar-benarnya artinya supaya clear semua persoalan ini nggak terlalu panjang lah. Persoalan ini kan panjang banget gitu loh. Udah berapa bulan cuman maju mundur, nggak cantik persoalan. Iya benar.
Akhirnya jadi banyak mengaburkan masalah-masalah lain yang lebih serius. Persis, Ya kan? itu. Timah aja ini tenggelam nih. Makanya. 271 triliun nih, ya Iya, kan? iya. Katanya muncul kan udah sidang. Iya. Tapi kan beritanya jadi nggak Sidangnya yang muncul malah tasnya sebagian palsu. iya, kan? palsu. Kacau. Ya, itu Mas, Iya. gitu kasus ini. Nah, tapi dari kalau ekstraksi itu memang pernah keluar di BAP, artinya kan nggak mungkin abal-abal kan? Iya, kan paling tidak. Kalau di BAP itu sudah ada 2 filter. Satu filter dari penyidik. Iya. Ketika penyidik itu memberkaskan itu, kan pasti juga ada penyidik yang pasti sudah memeriksa. Dan dia diterima oleh kejaksaan, kan pasti diterima oleh jaksa pengawas. Ya toh, itu dari P19 nanti masuk dulu P20 akhirnya P21 clear, itu kan pasti dua-duanya sudah diterima. Iya. Perkara hakim tidak kemudian memeriksa itu, ya menurut saya memang agak-agak ada anehnya ya gitu. Bukan nggak mungkin teledor kelewatan kan? Tapi kenapa jaksanya juga tidak membahas itu? Apa jangan-jangan memang sengaja dilewatkan? Nggak Kan- mungkin lah, kalau sengaja dilewatkan nggak mungkin. Nggak. Kan kalau sampai teledor rame-rame masa mereka nggak punya mata? Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Bener nggak sih? Aneh, memang aneh. Iya kan? Aneh. Paling tidak penyidiknya sudah menulis itu, capek-capek itu berapa halaman, nggak dipakai gitu kan. Jaksanya kok ya nggak punya nggak punya apa untuk mendorong itu. Gitu. Iya, ini ada suatu hal yang benar-benar kunci gitu kan. Persis, iya. Nah, pertanyaannya pada saat itu yang disita kan handphone Vina dengan terdakwa yang sekarang terpidana. Sekarang terpidana. Kenapa handphone Eki tidak jadi barang sitaan menurut Bang Mas Rozul gimana? Inilah susah ya. Kasus yang sudah ada, maaf ini dengan segala hormat saya, ada aspek subjektivitas dalam penyidikannya. Memang biasanya jadi babaliut tuh Iya, kalau udah subjektivitas ya. Iya, karena apa? Kita nggak bisa melepaskan. Salah satu aparat kepolisian ikut terlibat di dalam mungkin bukan penyidikan tapi pemeriksaan awal. Iya. Itu kan Ibtu Rudiana. Iya. Ya kan? Bapaknya Eki. Saya dengan segala hormat saya bisa memahami bagaimana perasaan Ibtu Rudiana yang kehilangan putranya. Pasti. Tapi bagaimanapun juga seorang yang ada hubungan keluarga yang nggak boleh harusnya menyidik kasusnya yang melibatkan putranya. Secara profesional tidak. Nah boleh. dari situ mungkin Mas Uya, dari situlah mungkin timbullah hal-hal yang ya tidak kemudian dibilang tidak persis sama atau tidak objektif atau katakanlah oh ini pokoknya ini aja gitu ya gitu. Ya saya menghormati bagaimana perasaan Ibtu Rudiana ya dengan kehilangan putranya, tapi juga kalau kemudian ternyata ada hal-hal yang tidak pas waktu itu ya mohon juga bisa dikoreksi gitu sekarang. Nah pertanyaannya handphone Eki itu masih mungkin nggak sekarang dijadikan barang bukti? Waduh, saya terus terang saja pertanyaan ini hampir sama kayak pertanyaan ketika dulu orang banyak nanya, Mas CCTV-nya bisa dicari nggak? Gitu. Iya. Karena pada saat sidang katanya kan disebut itu ada 9 CCTV, tapi tidak bisa diperiksa karena tidak ada orang yang bisa meriksa. Aneh ya. tuh, aneh. Waktu itu pun juga saya bilang, waduh kalau memang sudah sekian lama, dengan rentang waktu sudah 8 tahun, kalaupun masih ada, ya itu sudah tertimpa, gitu. Dan tertimpanya udah terlalu lama, nggak mungkin lagi. Dulu Mas, saya pernah diminta oleh kepolisian waktu itu Polres Jakarta Selatan. Ada kasus penganiayaan yang melibatkan anak buah salah seorang artis. Anak buah salah seorang artis. Ya, artis cewek. Iya. Gitu ya. Pacarnya pembalap. Nanti terkenal. Iya. Nah, tapi bukan salah artis ya gitu. Artinya anak buahnya. Anak buahnya dia juga nggak salah. Mereka menganiaya salah seorang laki-laki ya, korbannya saya sebut lah namanya Agung ya. Karena Agung ini memang jahat gitu ya. Artinya nakal gitu. Dia minjem duit terus nggak ngembaliin, pokoknya dia aja di salah satu hotel di Sleepy. Di Sleepy. Nah, ketika dianiaya gitu, Agung lapor polisi bahwa dia dianiaya. Waktu dia katanya difoto-foto gitu kan dia ditelanjangin. Nah, foto-fotonya udah dihapus. Nah, waktu itu saya dihadirkan di kantor untuk membongkar itu. Saya keluarin semua. Bisa lah, foto yang udah dihapus saja memang bisa. Tapi jangan terlalu lama. Itu berapa lama? Itu kan cepet banget. Itu kan begitu kejadian beberapa hari langsung handphonenya disita. Handphonenya bisa kita tumbuhkan kembali gambar-gambar yang pernah ada. Itu foto-fotonya ada semua. Nah, tapi kalau CCTV yang kita tahu CCTV itu
apalagi 8 tahun yang lalu, itu kan pasti harddisknya kapasitasnya paling besar mungkin yang 500 giga atau bahkan 1 tera aja udah gede banget, ya kan? Nah itu pasti sudah nggak lebih dari 1 atau 2 bulan, pasti sudah tertimpa. Begitu sudah tertimpa terus, ya udah hilang, nggak mungkin lagi. Kecuali waktu itu ada langsung penyidik disita. yang kreatif, langsung disita. Sempat saya bantu juga ada kasus santri di Cikarang. Waktu itu saya jadi ahlinya juga. Ini belum lama, 1 tahun yang lalu. Ada kasus di Cikarang, ada penganiayaan yang dituduhkan pada seorang santri. Santrinya dituduh, dan penuduhnya nih hebat banget, Mas. Dia bisa nuduh santri ini dengan mengatakan, oh ini nomor rangka motornya sekian. Bukan nomor polisi loh, nomor rangka. Dia hafal. Lah kan nggak mungkin orang tahu nomor rangka. Canggih banget ya. Saya lihatnya dari mana nomor rangka gitu loh. Dan motornya pas nomor rangkanya itu. Ini kan hebat banget. Ini kan berarti ada ordal nih, ada orang dalam yang menginformasikan nomor rangka. Ternyata santri itu memang tidak bersalah karena ada bukti CCTV bahwa dia itu pada saat kejadian, pada jam kejadian, dia tuh masuk jam 10 malam, tidur jam 2 pagi, kemudian dia subuh dia lari untuk sholat subuh, dan setelah itu dia memang ada rekamannya. Dan waktu itu begitu kasus itu, saya diminta oleh LBH Jakarta, saya langsung bilang, ambil CCTV-nya. Buatin surat berita acara bagi saya penyitaan itu. Permintaan dari lawyer. Kita bikin, kita lengkapin semua, jadi clear, aman. Harddisknya juga selamat. Kemudian ketika di sidang, baru itu kita buka. Selamat. Bebas orangnya. Bebas gitu. Nah, hal yang sama, kalau itu dilakukan, maaf ini, saya ambil contoh kasus yang lain. Kasus Jessica. Jessica Wongso. Ya, itu tidak akan ribut juga di persidangan. Jessica itu memang ada unprocedural. Ada prosedur yang tidak dilakukan. Seperti ketika CCTV itu diambil dari Cafe Olivier, petugasnya kan tidak melakukan berita acara pemeriksaan penyitaan harddisk CCTV-nya. Ya kan, di VR-nya nggak diambil di video. Dia hanya minta tolong pada petugas situ untuk mengcopy di USB flash disk. Harddisk yang 1 tera dikopi ke 32 giga. Ya, jadi ya memang turun atau bisa jadi ini diprotes sama ahli IT Bang Resmond. Saya sangat menghormati Bang Resmond untuk memprotes itu. Ya, itu yang harus dia lakukan. Tapi jangan kemudian menyalahkan itu ada rekayasa atau apa. Kami pernah berdebat ilmiah dan akhirnya solve untuk itu, clear. Yang harus salah tuh ini. Bang Resmond kan bilang bahwa dia yakin bahwa CCTV Jessica Wongso kasus ini direkayasa. Kalau menurut Mas Roy gini, memang susah ya, kan bagaimana juga polisi ada ahli di sana namanya Muhammad Nuh dan juga Pak Christopher. Itu kan direkayasa ini harus jelas spesifikasinya apa. Kalau yang dilakukan oleh Pak Nuh dan Christopher itu dia melakukan enlarging, pembesaran. Ada satu gambar dari kamera, entah kamera 9 atau kamera berapa, yang itu gambarnya tampak jauh. Jauh yang kemudian terpaksa dari resolusi 1960 sekali 1080 itu terpaksa di zoom sehingga pikselnya menjadi hanya 1080 kali jadi mengecil. Bitnya berbeda juga. Ya, mengecil, ukuran filenya juga berbeda. Itulah yang disebut oleh Bang Resmond itu rekayasa. Padahal kalau menurut Pak Nuh dan Pak Christopher itu bukan rekayasa, itu zooming. Ya biarin ahli mereka bertemu aja kalau gitu. Saya mengatakan itu sama seperti kasus sama seperti kasus kemarin ada, saya sudah bukan politisi lagi loh ya. Bang kan masih politisi. Ada politisi partai terkenal mengeluarkan rekaman. Ramai nih ada seseorang membuktikan bahwa sampai gigit-gigit segala gitu loh. Gitu apa sih, siapa penasaran yang mana sih? Partai mana, Bang? Partai lah gitu. Ya itu betul. Bukti bahwa kepala negara itu pernah mengeluarkan instruksi untuk melakukan nanti KPK yang lagi beredar sekarang. Nah, beberapa orang mengatakan itu rekayasa, bahkan yang mengatakan AI. Saya harus bilang objektif. Apa menurut Bang Rusryo? Itu bukan rekayasa. Itu memang benar, asli. Cuman memang rekaman aslinya panjangnya 36 menit. Sama Mas Sekjen itu, partai itu hanya diambil sekitar 30 detik. Potongan. Tapi bukan dipotong-potong. Nah, jadi kalau secara teknis editing, potongan itu bukan rekayasa. Itu potongan. Ada. Tapi lengkapnya seperti apa? Lengkapnya seperti apa memang tidak ditampilkan. Tapi kalau saja dia melakukan inserting, jadi misalnya potong-potongan, ada kalimat begini, ditampilkan dijahit di situ, itu rekayasa. Itu nggak boleh. Tapi kan memang itu menjadi
berbeda persepsi. Iya. Ya itu terserah kalau saya bilang gitu, berbeda persepsi. Artinya kalau mau fair, tayangan fullnya di... Makanya saya juga dalam menganalisis itu, saya kasih linknya. Ini loh fullnya. Nah, setelah melihat fullnya apa menurut Mas Roy Suryo? Ya, biarin orang yang ahli bahasa dong yang mengartikan. Saya malah belum dengar ya kan. Ahli bahasa yang saya Iya. kalau mengartikan, saya bukan ahli bahasa. Ntar dibilang saya membuat persepsi. Iya. Tapi artinya, tolong orang juga sekarang bedain ya. Apakah itu di rekayasa itu dipotong-potong atau tidak? Iya. Nah, kembali pada kasus yang kita bicarakan, kasus Vina ini. Kalau CDR ini ternyata adalah sama persis dengan yang hasil yang ada di BAP, Iya. ya udah, ini sah ini. Dan harusnya ya tidak terbukti bahwa Vina disiksa, diperkosa di Pada jam itu. Ya, Bener ya. kan? Tapi kalau ternyata ini beda, Iya. sudah ada di tipek lah istilahnya. Anak sekarang tipek ngerti nggak ya? Ya, dihapus lah. Ya dihapus lah. Ya. Ada di insert Ya, gitu. ya. Ya, pakai Photoshop ditambah-tambahin. Beda. Ya. Beda satu huruf atau satu kalimat aja. Itu udah lain. Ya berarti ini nggak bisa digunakan sebagai Bukti. Iya, Itu. Jadi kita fair aja. Tapi kalau kemudian kan dikejar sama Mas, apakah mungkin kita sekarang harus mencari lagi handphone itu? Kalau dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 itu revisi dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atau revisi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, memang pasal 5 ayat 1-nya mengatakan alat bukti elektronik yang sah itu adalah kalau itu diambil langsung dari handphone. Oke. Artinya di persidangan pun Nggak bisa cuman print out, nggak boleh, out, nggak ya. boleh. Pasal harus ini dibuktikan di persidangan, dibuka, kemudian dimasukkan, dicolokin alatnya, Ya. kemudian di situ keluar, tek dibandingin. Nah itu baru sah. Tapi kan sekarang orang banyak yang melakukan pintas saja. Ya. Kadang-kadang hakim udahlah daripada kelamaan Ya udah print out aja lah. Nah, Ya sebenarnya UU ITE itu nggak boleh dari print out ya. nggak boleh, nggak Mesti boleh. diekstraksi dari Handphone ada, handphone. kecuali ahli yang melakukan ekstraksi Iya. dihadirkan di persidangan, dia selaku ahlinya dan dia di bawah sumpah, dia memastikan ya itu saya yang melakukan, ini sama, itu boleh. Ya, tapi kalau kemudian tidak ada ahli yang mengekstraksi, Cuman print out tiba-tiba aja. print out doang, ya apalagi print outnya beda, ya kasihan nanti setiap orang bisa direkayasa. Iya. Kayak chatting, adalah tokoh agama dulu, katanya dibikin chatting gini. Kasusnya gede banget itu. Oh iya. Ya, itu rekayasa itu. Itu udah pasti rekayasa. berarti. Rekayasa, Iya, ya iya. makanya aku nggak mau jadi dijadikan. Iya, iya. Karena itu handphonenya itu sudah di image dulu, udah di clone, setelah di clone direkayasa di sini, kembaliin lagi. Lah ahli apapun yang baca itu pasti salah. Oke. Pasti salah. Kayak handphonenya si dalam kasus Vina ini, handphonenya si Peggy. Iya. Dia bikin di sosmednya. Iya. Dia bikin status, ternyata sudah sempat disita kan, Iya. sama aparat. Iya. Ternyata setelah kembaliin lagi dihilangin. Hilangin, Itu. iya. Nah ini kan menurut saya kayak film ada apa dengan cinta. Jahat ya. jahat itu. Tapi emang kalau emang sampai ada oknum-oknum aparat yang melakukan itu, dia benar-benar primitif banget sih. Iya. Dan Iya. kasus Vina ini memang menurut saya aneh gitu loh. Aneh Mas gitu. Iya, apa aneh-aneh menurut Mas? Ya itu ada sesuatu yang besar gitu loh. Nah. Maka dulu saya nggak mau, terus terang saya kan mau lihat Pak diminta gini. Tapi berhubung saya yang beredar itu dan orang-orang mulai agak ngaco membaca CDR itu ngaco. Ada yang bilang, oh ini nggak bisa membuktikan ini nomornya mana handphonenya? Nggak ada nomor handphonenya. Saya bilang IMSI itu nomor handphone, dia bilang gitu Iya, ya iya. gitu. IMEI itu nomor Iya, angka iya, gitu kan. iya, Ada yang iya. bilang ini nomornya kan banyak, jamnya juga salah gini ya. Makanya Ya, harus kita koreksi. UTC itu kan. Iya, harus kita koreksi. Nah, Gitu. intinya juga kita sampai lupa ngebahas nih soal Sudirman. Hah. Ya, dan juga terpidana yang katanya udah sempat pindah ke Bandung gitu. Iya. Nah, sekarang Sudirman nasibnya gimana ya? Kita lupa ngebahas nih, dia ada di mana sekarang? Karena dia kan kunci juga. Kunci. Artinya kan sudah ada Dede yang mencabut keterangan, Liga Akbar yang Nyabut mencabut juga. keterangan. Artinya Iya. kan sekarang tinggal Aep dan keterangan Sudirman. Betul. Masih konsisten nggak dengan Nah, keterangannya? sekarang Sudirman di mana? Ya, kalau Dan Sudirman sekarang udah terpidana nih. semua kan terpidana, Pak. Berarti bukan urusan polisi lagi kan? Iya, udah. Berarti polisi tidak boleh menguasai Sudirman kan? Hari nggak boleh kalau misalnya ada Kecuali kecuali misalnya dia tuh masih statusnya adalah tahanan, iya. bukan terpidana, Iya. ya itu polisi masih punya hak. Tapi kalau tidak, ya mestinya itu Iya. sudah binaan, Jadi jadi warga lapas, binaan. dia Iya, kan? lapas ya, kalau lapas yang bertanggung jawab. Iya, sekarang pertanyaan saya ini jarang orang yang ngebahas Sudirman di mana loh. Iya sih, jadi dan katanya kan kemarin orang tuanya aja mau ketemu susah kan. Iya, Tapi iya. udahlah, saya bukan orang yang Iya. ahli di situ, Mas. Iya, iya. Menurut saya kalau nanti ada bukti itu yang bisa kemudian dimunculkan ya
harus kita bahas itu. Betul. Kita akan ketemu lagi insya Allah. Iya, Tapi kita berdoa sebelum kita ketemu masalah udah selesai ya. Harusnya gitu lah. Iya, Tapi iya. kalau masalah cepat selesai nanti podcastnya nggak bahas apa lagi. Oh iya. Masih banyak kok Masih banyak. yang miring-miring banyak, Mas. Oh banyak Iya, ya. iya. Ya, kita doakan mudah-mudahan nanti kepemimpinan selanjutnya Pak Prabowo ya, yang miring-miring makin sedikit. Yes. Ya. Iya. Bener nggak? Saking kita bahasnya rame, ya. Iya. Tapi kadang-kadang ada orang nggak peduli. Iya, iya. Kucing aja nggak peduli. Iya, ya. iya. Dia justru dia selalu ada di sini kalau kasus-kasus hukum yang serius. Oh gitu ya? Dia sambil dengar dia. Oke. Ya, ini kucing kalau udah bergelar sarjana hukum pasti dia. Ya bener, tahu dia kita hobi kucing. Ya udah Mas Roy Suryo, Oke. terima kasih. Sekarang kegiatannya apa? Saya sudah tidak di politik, 4 tahun aku Nggak udah mau di ke politik lagi? Sebentar nggak deh, politik lucu-lucuan aja deh sekarang. Iya kan? Iya. Kemarin udah terlanjur kompak 12. Iya. Ternyata MK berubah. Ini yang mengagetkan hari ini ya kan. Ini benar-benar di luar dugaan ini. Permainannya luar biasa lah pokoknya. Luar biasa Iya, pokoknya. iya, Biasa iya. di luar sih. Iya, biasa Ya, di luar. gitu, Tapi kita nggak jadi. tahu nih sekarang lagi nggak mau di politik, tahu-tahu nanti 5 tahun lagi nyalon apa kita nggak tahu ya. Sementara nggak deh. Nggak ya, Kan nggak ya. orang nggak ngerti, makanya bilang sementara nggak. Iya, Gitu, iya, gitu. iya. Oke. Terima kasih banyak guys. Sama-sama. Kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.